Ya, mohon maaf Bapak Ibu kesalahan teknis ya, karena kita masih bikin sinus ini. Nah, semendak dong kan? Dapat ini kedengaran suara kan? Mari kita tolong. Dia kesulitan zoom mic. Yo sini, dapat kedengaran. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak, Ibu Waka beserta segenap dewan guru yang hadir pada kesempatan hari ini dalam rangka OJT, on the job training, yang merupakan bagian dari program pengimbasan apa yang telah didapatkan ketika ada agenda yang terkait dengan pembelajaran mandiri dan kecerdasan coding dan kecerdasan buatan. Nah, jadi Bapak Ibu, ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan sekolah-sekolah penerima pos kinerja. Ya, nah, kalau di Kecamatan Suera itu ada 3. Yang pertama kita sendiri, SMP Kejaratan Rumah Tangga, kemudian SMP IT An-Najiyah, kemudian SMP Al-Wadi, Wadi Quran, yang di sana yang di Sutaram itu. Ini untuk yang swasta. Nah, kalau untuk yang negeri ada SMP 2, SMP 1, itu ada. Hanya beberapa memang yang mendapatkan bos kinerja. Nah, bos kinerja ini dilihat dari peningkatan raport pendidikan kita dari tahun ke tahun. Nah, tahun pertama pakai rekaman, pakai ngerekam. Apa ini limudim pene? Kado ngerekam gitu. Nah, kalau kita lihat dari rapor pendidikan kita Bapak Ibu Guru, ya, selalu ada peningkatan. Nah, kita selama ini sudah melaksanakan yang ketiga kali ya kemarin tuh ya, yang ketiga kali asesmen nasional berbasis komputer atau AMBK. Nah, kita baru melaksanakan 3 kali. Nah, kita mendapatkan bos kinerja ini pada pelaksanaan yang kedua. Ya, pada pelaksanaan yang kedua. Yang pertama kita hampir merah semuanya rapor pendidikan. Kemudian yang kedua, alhamdulillah kita bisa mendapatkan bos kinerja sekolah terbaik. Nah, itu merupakan hasil dari kerja keras kita, kerja keras dari dewan guru, kemudian dari wali-wali murid, kemudian dari peserta didik itu sendiri. Ya. Nah, Bapak Ibu, kemudian selain daripada Anggi, nyala video ontas gini. Gak berarti melakukan dek, seperti nanti materi itu deh. Dek ngopi. Ulang biar di kepala. Ya, dek, gak apa. Nanti kan kita potong-potong deh nanti kan. Gak masalah. Nah, karena ini kita sedang menjalankan tugas dan Bapak Ibu Guru juga harus ikut serta, gitu maksudnya. Ya, Bapak Ibu Guru, terkait dengan penguatan visi dan misi SMP Kejaratan Rumah Tangga, sebenarnya sebelum melakukan penyusunan visi misi, ya, ini merupakan bagian dari 8 dimensi pendidikan Indonesia. Ya, yang pertama itu ada namanya istilah itu standar isi segala macam gitu ya. Standar isi itu banyak, itu diantara itu ada KOSP yang namanya kurikulum operasional satuan pendidikan. Sehingga kalau kita bahas, sebenarnya kalau kita bahas di sini tentu mungkin bisa memakan waktu kurang lebih 1 minggu yang untuk membahas itu. Apalagi untuk menyusun visi misi segala macamnya. Untuk KOSP itu saja kurang lebih
jumlah lembar halamannya itu kurang lebih 52 Bapak Ibu ya. Belum lagi KTSP segala macamnya. Itu banyak sekali ya, administrasi dalam pendidikan, sangat banyak. Nah, tentu kita tidak akan membahas sejauh itu ya, karena selain memporsir banyak waktu, dan juga saya yakin Bapak Ibu guru juga tidak akan punya banyak waktu untuk mengikuti hal-hal seperti ini, kecuali jika kita mengabdi di sekolah-sekolah negeri, tentu kita harus mengikuti hal seperti itu ya. Nah, siapa yang bikin? Ya, saya ini ya. Saya, kalau kita lihat di dalam sana, di dalam kantor itu beda visi-misinya, karena itu visi-misi kita saat proses akreditasi dulu. Itu saya bikin acak-acakan memang gitu ya. Nah, untuk sebelum kita menyusun semua itu Bapak Ibu ya, langkah pertama kita adalah menganalisis karakteristik dari sekolah kita. Bentuknya, budaya setempat, kemudian program-program unggulan kita itu apa saja, itu banyak sekali sebelum kita menyusun visi dan misi ya. Tapi langkah itu kita step, kita bikin saja ya, mudah-mudahan gunakan kita ya. Jadi Bapak Ibu, untuk visi misi ya, itu merupakan kompas kita atau arah kita untuk kemana kita akan membawa sekolah kita ya, itu visi misi. Nah, bagaimana langkah-langkah kita itu akan dituangkan ke dalam misi dan tujuan sendiri. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa program unggulan kita di sini adalah yang pertama tahfizul Quran, kemudian bahasa Inggris ya, program-program unggulan kita. Nah, sedikit tentu juga kita harus tahu sedikit sejarah tentang SMP itu dulu ya. Jadi dulu awal dari pembentukan SMP ini merupakan tujuan utamanya untuk mewadahi anak-anak yatim, piatu, terlantar, dan kurang mampu, atau yang masuk ke dalam kategori LKSA, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Nah, itu untuk memfasilitasi mereka. Karena sekitar tahun 2018 hingga tahun 2020 itu kondisi panti asuhan santri itu hampir tidak ada waktu itu. Ada 3, 5 sehingga pengurus yayasan dan pengurus panti asuhan berinisiatif untuk membuat SMP. Tentu yang namanya kita mendobrak atau membuat sesuatu hal yang baru, tentu itu tidak mudah Bapak Ibu. Belum lagi tantangan-tantangan dari eksternal kita. Kalau tantangan dari internal ada juga dulu ya, ada dulu. Bahkan dulu SMP ini dulu dideklarasikan di tempat jadinya itu dulu ya, terus dia bisa jadi. Padahal sebelumnya itu banyak tuh pertemuan untuk membahas pendirian SMP. Nah, waktu itu karena banyak kalangan dari internal juga ya, tapi saya tidak sebutkan namanya, banyak memang waktu itu yang menolak ya, sehingga yang diundang rapat oleh Pak Guru Supratman selaku wakil ketua yayasan waktu itu hanya mengundang beberapa orang. Saya juga nggak tahu waktu itu, tiba-tiba dapat SMS dari Ustadz Budi, mungkin Ustadz Budi udah lupa ya, SMS rahasia katanya gitu kan, makanya saya nggak sebarkan waktu itu SMS-nya itu. Jadi yang dari kalangan muda waktu itu saya sama Ustadz Budi dulu, kemudian beberapa orang luar gitu ya, karena di internal kita waktu itu memang masih banyak penolakan walaupun tidak diubah ke forum gitu. Karena biasa kan kalau kita di sini rasa sungkan kita itu masih banyak memang rasa sungkan kita terhadap orang tua. Nah, tapi alhamdulillah tantangan internal kita itu cepat berubah arah ke dukungan darinya itu. Nah, tetapi tantangan waktu kita pendirian itu ya, yang terbesar itu adalah tantangan dari eksternal kita. Itu sesuatu hal yang lumrah memang itu. Nah, tantangan eksternal udah selesai. Sekarang akhirnya yang lebih berat lagi, tantangan internal kita. Itu yang lebih berat.
Ya, sama halnya dengan apa tuh namanya? Ketika masa-masa perjuangan kita dulu, tantangan itu kan eksternal penjajah, tapi sekarang tantangannya adalah masyarakat itu sendiri. Ya seperti lagu kesukaannya Ustaz Mahdudin itu. Ya, apa tuh katanya? Ya itu udah ya, yang sering disetel sama Ustaz Mahdudin itu. Nah, jadi visi misi ini merupakan arah tujuan kita bergerak, Bapak Ibu ya. Jadi setiap sekolah atau setiap segala sebuah hal yang kita akan lakukan itu harus punya visi dan misi, dan kemudian juga tujuan. Ya, next, Ustaz Ilyas. Nah, visi kita ya tentu sesuai dengan karakter budaya kita di sini. Jika SNPIT berada di Iran, tentu kita akan bermazhab Syiah tentunya. Ya, misalkan kita hidup SNPIT ini misalkan mungkin di Mekah, tentu kita akan lebih condong ke Wahabi. Nah, akan tapi karena kita di Indonesia, ya, yang keislaman itu adalah tawazun, tawasud, ya, maka karakteristik atau visi sekolah kita adalah membentuk generasi Muslim yang bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawa oleh Imam Asy'ari. Tahu ya Imam Asy'ari ya? Imam Asy'ari, bukan Imam Asy'ari yang ini, yang di Indonesia, tapi dulu mungkin tabiin atau tabiin mungkin. Nah, next, Setrias. Kita agak cepat saja ya. Karena mohon maaf, memang hari ini saya nggak bisa full di sini. Kalau saya nggak di kantor, saya keluar ke PTD atau ke Diko itu hari ini. Tapi saya nggak bisa menemani teman-teman full di sini ya, karena pekerjaan ini banyak sekali. Untuk uang bos saja belum cair nih, gara-gara kita sibuk terus. Nah, kemudian adalah berakhlak mulia. Nah, ini adalah yang terpenting. Seperti yang saya mau bilang bapak aja nih, kebiasaan ngomong sama anak-anak. Nah, seperti pembahasan kita pada rapat sebelumnya, ya, pembentukan akhlak karakter itu yang terpenting. Kalau ilmu sangat mudah kita dapatkan. Kita buka YouTube, sekarang ada namanya lagi platform belajar mandiri, ya. Besok kita bahas tuh di KKA itu ya. Segala macam materi ada di sana, slide-nya ada, videonya ada. Jadi Bapak Ibu tinggal comot-comot saja, terus tinggal di dan dimodifikasi. Itu sekarang. Nah, jadi untuk mendapatkan ilmu itu ya, bisa dikatakan lebih mudah daripada pembentukan karakter. Nah, oleh sebab itu kita ini dikatakan sebagai pendidik ya, pada dalam bahasa pendidikan itu. Kalau bahasa non formal itu guru. Kalau di masyarakat itu guru biasanya kan panggilan kita. Nah, tapi kita tuh pendidik Bapak Ibu. Nah, jadi tugasnya pendidik itu bukan hanya kasih film ila dini fikrit tulab, bukan ini katanya Rusu ini ya. Rusu seorang filsuf Yunani. Jadi pendidik itu bukan hanya mentransfer knowledge atau keilmuan ke dalam pikiran anak, itu bukan, tetapi mendidik anak-anak supaya menjadi generasi yang tangguh, generasi yang berpendidikan. Ya, itu juga kita lakukan. Nah, kembali bisa ulang lagi kesepakatan kita kemarin itu ketika rapat. Jadi ketika Bapak Ibu keluar masuk kelas, kondisi ruangan itu harus bersih. Ya, jangan memulai jam pembelajaran sebelum kondisinya bersih. Anak-anak harus rapi, itu yang terpenting dulu. Dan karena sejam wayar silong, nah rapian nggak masalah. Ya, itu yang paling penting itu untuk mengajarkan anak-anak kita kerapian. Nah, demikian juga dengan yang di Gede Qurani. Ya, itu juga harus semua bisa dirubah itu, penataan sandalnya itu dilihat itu. Kalau kita lihat di pesantren-pesantren yang mengutamakan karakter, itu yang kita lihat. Dari hal-hal yang kecil, Bapak Ibu. Jadi berpikir terlalu jauh lah itu ya. Yang kecil-kecil saja.
jangan makan berdiri. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya tidak heran ketika anak-anak kita nakal atau apa gitu. Makanya saya nggak terlalu nggak terlalu marah kalau lihat anak-anak ini berbuat kesalahan atau apa. Mungkin diri kita mungkin salah, mungkin kita yang melihat sama anak didik kita, bisa kita tidak menjaga. Kemudian mungkin kita sering makan berdiri juga mungkin, atau sering dilihat kencing berdiri, mungkin kita nggak tahu juga. Yang mungkin itu yang dilihat sama anak didik kita, sehingga anak-anak seperti ini. Nah, jadi kita harus introspeksi diri kita dulu, ya, supaya bisa dididik oleh peserta didik. Karena anak-anak SMP yang dilihat itu adalah tingkah laku kita, Bapak Ibu, ya, tingkah laku kita. Kalau dari verbal atau tausiah itu sekian persen, akan tapi yang lebih mengena itu adalah yang sifatnya kedua hasanah atau suri dan juga dari kita semua yang ada di sini. Kemudian Bapak Ibu, terkait dengan akhlak karena sangat penting. Tentu akhlak adab itu bukan hanya salam guru, bukan hanya sekedar itu. Akan tapi lebih daripada itu, seperti menjaga kebersihan, itu merupakan bagian dari akhlakul karimah, ya. Disiplin, ya, terus menjaga lingkungan. Makanya saya secara pribadi juga tidak sepakat juga kita membuang sampah di selokan ini, ya, ini. Tapi mau nggak mau untuk sementara ini, ya, itu kita lakukan. Karena untuk pembuangan sampah saja itu kita di desa kita masih kendala, ya. Nah, itu merupakan bagian dari akhlak karimah. Jadi bukan hanya sekedar hormat kepada guru, dan juga kita harus mengajarkan kepada anak didik kita, Bapak Ibu, supaya menghormati kedua orang tua. Jangan sampai hormatnya kepada guru melebihi hormatnya kepada orang tua. Guru ke kita dibolak-balik, tapi ke orang tua kadang salaman. Nah, di sini salaman itu biasa. Jadi kita ini hormat kepada guru terlalu lebih daripada hormatnya kepada kedua orang tua. Nanti kita ajarkan anak-anak kita supaya bagaimana cara menghormati guru kita ini. Nah, begitulah caranya menghormati kedua orang tuanya, ya. Nah, ini memang agak sulit, ya. Nah, itu tentang akhlak, Bapak Ibu. Oke, kemudian adalah buat prestasi. Dulu di awal pendidikan tujuan kita adalah membentuk anak-anak yatim piatu terlantar yang kategori TKS nanti supaya bisa berprestasi dalam hidupnya. Saya awalnya, Bapak Ibu, tidak yakin terhadap anak didik kita ini. Kenapa? Anak didik kita banyak dari keluarga yang tidak berpendidikan, terus dari daerah-daerah pelosok anak didik kita. Saya nggak yakin kalau dulu Bapak Ibu di awal-awal pembentukan SMP kita dulu, saya dulu di sini jaga anak-anak nih, siang nggak bisa tidur itu. Awal-awal tuh ada yang naik manjat ke pohon-pohon yang ada di sini, belum lagi main di atap asrama dan sebagainya waktu itu. Nah, alhamdulillah dengan seiring waktu dan kemudian kita semua yang ada di sini kerjasama kita, walaupun memang tidak semuanya, ya, belum totalitas, tentu totalitas juga mungkin kita tidak bisa terlalu menekan, juga tidak bisa, ya. Saya juga parah, ya, untuk terlalu menekan itu. Biasa-biasa saja kita, Bapak Ibu, ya. Ketika Bapak Ibu berhalangan, silakan, tidak masalah. Pak, saya mau kerja nih, tidak masalah, silakan. Malahan jika Bapak Ibu izin untuk kerja itu, saya agak senang, Bapak Ibu, ya, karena itu merupakan salah satu kewajiban kita itu juga. Karena banyak di antara kita menjadi tulang punggung keluarga, ya. Nah, oleh karena itu harus memanage waktu sebaik mungkin, ya, sebaik mungkin. Bapak Ibu ada yang jadi petani, saya juga petani, ya.
satu hari bertani juga. Jadi sama kita sebenarnya, ya sama. Tapi bagaimana kita memanajemen waktu kita? Mungkin beteranak, saya juga beteranak. Jadi sama ya, sama kita ini sebenarnya. Jadi oleh karena itu memang kita harus saling memahami Bapak Ibu ya. Jika ada teman-teman kita yang sakit, bisa kita jenguk. Jadi kita bangun di sini adalah nuansa kekeluargaan. Ketika kita bercanda biasa saja, namun ketika kita serius membahas sesuatu, kita harus serius, gitu ya. Nah, melanjutkan ini Bapak Ibu ya, terkait prestasi tadi, ternyata anak-anak kita tuh bisa mengalahkan sekolah-sekolah negeri. Apa buktinya? Buktinya ketika kita mengikuti program pramuka sekolah negeri, buat kita mendapatkan 5 piala. Juara satunya 3 atau 2 kalau salah. Bayangkan, Solo Timur. Oh iya, juara satu berapa? 1 ya. Nah itu Solo Timur. Coba mengalahkan sekolah-sekolah negeri yang sudah lebih mampu daripada kita. Saya jujur, saya pribadi saya lebih suka bekerja dengan media seadanya, tapi outputnya itu luar biasa. Nah, di sanalah letak perjuangan kita, Bapak Ibu ya. Di sanalah letak perjuangan kita. Kemudian kita ikut di komentar yang di Jamran kemarin itu juara 1 umum. Ini yang ekstra Bapak Ibu ya, yang ekstra. Yang akademik kita nggak kalah juga. Kita setara dengan sekolah-sekolah yang sudah maju, Cahaya Bangsa segala macam itu. Buktinya Bang, kita mendapatkan bos kinerja terbaik. Ya, itu baru. Jadi saya sangat yakin walaupun acak-acak luang si tenis ini dia biasa lah, ya. Akan tapi karena nuansa keluarga kita, terus kedekatan kita kepada santri, itulah yang membuat anak-anak kita bisa seperti itu, bisa berprestasi. Ya. Nah makanya untuk tahun ini kita usahakan ya untuk prestasi ini itu tetap kita ikut sertakan anak-anak kita di sini. Yang terakhir kemarin Olimpiade itu sebenarnya kita lolos kemarin tuh untuk penyisihannya Olimpiade IPA itu. Hanya saja terlalu jauh ya. Kita ikut final di Bali waktu itu. Terus pendaftarannya 3.000 masalah itu per anak. Mungkin kita ngejar di sana. Jadi anak-anak yang mendapatkan sertifikat pesertaan, biasa cukup untuk saat ini ya. Tapi kalau jika dilaksanakan kita di kelompok ini, ya, insya Allah kita akan dipesertakan anak-anak dalam bidang prestasi akademik. Ya. Karena kenapa? Jika kita mendapatkan prestasi akademik itu akan kembalinya kepada kita semua. Guru dapat, siswa dapat. Berapa anggarannya? 100 juta Bapak Ibu. Ya, 100 juta. Kalau kita pernah menang di tingkat kabupaten, kemudian provinsi, bahkan tingkat nasional, itu ada poinnya tersendiri. Ada poin tersendiri. Nah kalau kita dapat itu 100 juta, tiap malam makan bakar-bakar baju di terus kan, mantap. Ya, next. Nah kemudian mandiri Bapak Ibu ya. Salah satu visi kita adalah mandiri. Kata-katanya sebenarnya ada kalimatnya sebenarnya, tapi saya pecah-pecah ya. Ada kata mandiri. Kenapa ada proyek P5? Tujuannya itu adalah untuk anak-anak peserta didik kita bisa hidup secara mandiri. Walaupun skop kita ini panti asuhan, tapi kita ini berkeinginan nanti ini hanya balik ke masyarakat sini. Ya, bila perlu kita memberikan kontribusi kepada masyarakat kita supaya tidak ke lingkungan PA ini. Kalau tidak seperti itu, ya, kita bisa berkontribusi kepada masyarakat. Nah, tapi sebelum bisa berkontribusi kepada masyarakat, tentu kita harus melatih, mendidik anak-anak kita berbagai macam keterampilan. Nah, di sini kebetulan ada Pak Yustira sebagai ketua P5 ya. Nah, ini harus tetap dijalankan. Ya. Kapan-kapan kita ke ini cari pisang ke atas, gitu ya, supaya bisa berjalan untuk pisangnya. Atau entah apalah nantinya.
olahraga supaya kita sedikit lebih mandiri. Nah, sebentar lagi juga terkait dengan kemandirian ini kita akan membangun operasi di mungkin di utara musola juga. Itu nanti ada investor kita nanti. Ada investornya yang udah siap 100 juta katanya. Kan? Nah, ini untuk membangun kemandirian. Saya ingat Bapak Ibu dulu ketika saya masih di pesantren, ya. Waktu itu belum ada bos dulu. Jadi apa yang dilakukan pesantren? Melakukan kemandirian, kewirausahaan melalui apa? Melalui bikin kandang bubut waktu itu. Belum lagi bikin budidaya jamur tiram, terus air mayur. Itu ada tuh Bapak Ibu. Apalagi kalau kita kembangkan yang ada di sini. Kan? Tapi sebenarnya walaupun sebenarnya saya masih ragu juga terkait dengan kita membangun ini apa namanya greenhouse, ya. Saya ragunya itu siapa yang akan yang pegang di sana itu. Itu kesulitan kita. Nah, kecuali kalau anak-anak kita ini tingkat SMA mungkin kita lebih mudah untuk ya, anak kita masih SMP sedang senang-senangnya bermain, jadi kita madumi Bapak Ibu ya. Kita madumi anak-anak di sini kira bermain sini. Tapi tetap setahun ya. Kita berikan masukan saran segala macam gitu ya. Supaya jangan sampai terlalu banyak mainnya. Oke, next. Ya, berwawasan lingkungan. Ya. Berwawasan lingkungan. Nah, ini merupakan bagian dari akhlak juga. Berwawasan lingkungan. Artinya kita latih untuk menjaga lingkungan supaya tetap hijau. Realisasinya seperti apa? Nah, kita sudah masih perencanaan nih, karena kita masih nunggu musim hujan. Kita bikin taman, kemudian greenhouse, kemudian nanti ada pepohonan sehingga mungkin 5 tahun berikutnya panti asuhan udah terlihat hijau gitu ya, sejuk gitu, tidak lagi panas seperti ini. Kalau tidak bau marah panti asuhan Darul Aitam Sile Pancor Siman. Kalau kita mau dulu ada taman-tamannya, ada kolamnya, itu kan enak buat anak-anak belajar. Nah, tentu itu kita tidak bisa bekerja secepat kilat ya, tapi itu proses namanya. Dulu saja ya sekolah kita Bapak Ibu, walaupun kita katakan sekolah kita nih atau guru-guru kita ini kurang kompak, masih lebih duit malis untuk kompak sih. Ya, kalau di sekolah negeri mereka kompak itu karena apa? Karena jabatan itu PNS. Ya, karena mereka tuh bekerja tuh berbasis kinerja, ada kinerjanya. Itu kalau yang di negeri. Tapi beda dari kita yang ada di sini. Ini pun sudah luar biasa kita ini. Ya. Ya, makasih Bu Haja ya, Bu SD. Oke, lanjut. Nah, ini yang kita jangan sampai lupakan, ya, bahwa sekolah kita, segala kegiatan kita yang ada di sini merupakan harus dalam pikir Nahdlatul Wathon, ya, Nahdlatul Wathon. Hikmahnya, Bapak Ibu, adanya SMP di sini, hikmah itu diantaranya adalah kita menyebarluaskan atau berekspansi ke daerah-daerah pelosok. Jedingo itu nggak ada Nahdlatul Wathon di sana. Kita masukin, kemudian insya Allah akan lambat laun anak-anak ini akan membawa amal-amal dan ajaran Nahdlatul Wathon di puncak Jedingo. Kemudian di Jurit dan Polosan juga tuh, daerah pegunungan kita bawa ke sana. Artinya walaupun dia tak minat tertarik, walaupun gururi dia ini sempat minat tertarik dari Anjani, insya Allah malah lebih daripada minat tertarik di sini. Ya, namanya kita mendidik anak-anak dari sini. Ya, karena ini bingkai Nahdlatul Wathon.
walaupun guru wir mungkin as-sunnah ya, akan tapi beliau di sini, maka beliau juga ikut berkontribusi kepada Nahdlatul Wathon. Nah, jadi seperti itulah ya Bapak Ibu kan. Ya, oh MWD kita lupa MWD. Nah, makanya Bapak Ibu, karena itu saya rencananya dalam kurikulum kita yang khusus untuk yang ke NW-an, karena jarang yang membahas tentang karya Maulana Syekh, karyanya yaitu Hizib Nahdlatul Wathon. Itu kan jarang tuh yang membahas. Biar perlu itu kita kaji Hizib itu isinya itu luar biasa Bapak Ibu ya, terjemahannya ada, terus aplikasinya ada, itu tinggal kita kaji ya. Karena yang Hizib tentu jangan kita hanya sekedar membaca ya, tapi kita harus bisa memahami apa isinya, apalagi kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena isi itu luar biasa. Itu saja waktu saya mengenal yang pertama yang namanya Hizib dulu, karena Allah sedikit dalam bahasa Arab kan itu biasa dengan di sini. Waktu itu di sini dulu tuh, saya kan nggak bisa baca ini di sini lagu di sini. Nggak saya bisa, tapi saya kaji lah itu, saya baca apa artinya, itu luar biasa ya. Nah, pengkajian Hizib itu sangat-sangat jarang, bahkan saya nggak tahu sih, ada nggak bisa dilihat ya pengkajian Hizib di mana? Ya maksud saya di sekolah maksud saya, itu kan jarang, bahkan nggak ada ya. Nah, itu yang kita inginkan ya, pengkajian Hizib itu nanti wisatawan bisa membawakan nanti, yang Ustadz Udi juga bisa, Ustadz Edi bisa ya, sama kita rekan dulu yang di sini juga bisa. Karena mana dia? artinya udah ada di sini Bapak Ibu ya, ada kan app-nya ini, app Hizib. Nah itu Bapak Ibu, jadi landasan perjuangan kita di sini adalah Nahdlatul Wathon. Ya. Apa artinya rumah Nahdlatul Wathon? Bela tanah air. Nahdoh. Ya, Nahdoh itu artinya kebangkitan tanah air. Ya, Nahdlatul Wathon. Ya, itu mungkin Bapak Ibu ya yang dapat saya sampaikan. Nah, slide berikutnya ini sebenarnya merupakan turunan daripada visi itu sendiri yang sudah disampaikan tadi. Ya, kemandirian dan kewirausahaan itu sudah saya sampaikan tadi. Ya, nah mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Marilah kita buka. Nah, ya wasina. Ya, marilah kita buka on the job training, pembelajaran mendalam PM, coding dan kecerdasan artifisial bagi guru SMP Darul Thayyibah Ilmu Tetangga. Kita buka dengan sama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, oh ya ada, silakan. Mungkin ada. Ini terkait dengan sekolah ya. Satu nih, dulu, tapi semati dulu. Kita Ya silakan. Ya.